Hari ini kita menjalankan puasa Ramadan hari yang pertama, dan bulan Ramadan atau Syahrul Ramadan Mubarak ini merupakan bulan yang memiliki beberapa keistimewaan, dan keistimewaan ini tidak dimiliki oleh bulan-bulan selain bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa di bulan Ramadan ini ada syariat puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam. Kutiba di sini maksudnya furidhah, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi seluruh agama samawi yang pernah Allah turunkan ke muka bumi itu usul agamanya sama. Pokok agamanya sama, yaitu apa? Ada syariat puasa. Walaupun mungkin bentuk ataupun kaifiat tata caranya berbeda, tapi inti ajarannya itu sama sebenarnya. Dari agama yang pertama sampai kita agama Islam itu usul pokok agamanya sama, Pak. Ada sholat, ada syahadat, ada zakat, ada puasa, ada haji, itu sama. Makanya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa ini juga untuk orang-orang sebelum kalian. Jadi Islam ini yang cukup sempurna atau yang paling sempurna adalah puasa versi Islam, dan paling pertengahan. Kalau dulu itu agama-agama sebelum Islam itu ada yang umat seorang Rasul yang puasanya itu tiap hari. Bayangkan ya, sepanjang masa umat terdahulu itu ada yang kewajiban puasanya itu tiap hari, bukan sebulan dalam setahun, tapi tiap hari puasa terus sepanjang masa itu. Bayangkan, ada umat terdahulu itu yang puasanya itu selang-seling, sehari puasa, sehari tidak, terus sepanjang masa selama hidup. Lah Islam itu diambil 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ya cukup itu saja. Maka ini merupakan kekhususan bulan Ramadan dengan syariat puasa yang ini hukumnya wajib atas setiap muslim, karena termasuk daripada salah satu rukun Islam. Hukumnya fardu, wajib atas setiap muslim dan muslimah. Tidak boleh kemudian ditinggalkan, tidak boleh kemudian dianggap sunnah, karena ini hukumnya fardu, wajib ain. Sampai ada ancaman dalam sebuah hadis, siapa yang di bulan Ramadan dia berbuka, tidak puasa tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, lam yakdi shaumud dahri kulluhu wa insomah. Kesalahannya ini tidak akan pernah bisa dibayar dengan puasa selama setahun andai dia itu melakukannya. Jadi kalau ada orang yang tidak puasa sehari di bulan Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, sehari saja itu tidak bisa dibayar dengan puasa setahun. Kalaupun orang itu mampu melakukannya, itu tidak bisa dibayar, Pak. Dalam arti bukan berarti nggak bisa diqadha ya, nilainya itu loh. Nilai kita meninggalkan, auzubillah, puasa Ramadan sekali di bulan Ramadan tanpa ada alasan di mana syariat, itu nilainya tidak bisa dibayar dengan puasa setahun kalaupun kita mampu melakukannya. Maka di sini saya pesan sekali, jangan sampai ada yang masih meninggalkan puasa Ramadan. Kalau kita punya saudara, sahabat, keluarga, teman, sahabat, tetangga yang masih meninggalkan, mari kita dakwahi dengan pelan, dengan lembut, ya insya Allah mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan puasa Ramadan tahun ini.
Kekhususan kedua bulan Ramadan itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, turun Al-Qur'anul Karim. Jadi di bulan Ramadan, Al-Qur'an turun dulu itu di bulan Ramadan. Bukan di bulan selain Ramadan, di bulan Ramadan. Tepatnya di malam Lailatul Qadar. Nanti insyaallah lain kesempatan saya akan kupas itu tentang Lailatul Qadar, fakta-faktanya, rahasia-rahasianya yang mungkin jamaah selama ini belum pernah mendengar akan keterangan saya itu, insyaallah. Tapi ini saya isyaratkan dulu bahwa salah satu kekhususan bulan Ramadan itu apa? Diturunkan Al-Qur'an tepatnya di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Itu di bulan Ramadan juga. Tepatnya di malam Lailatul Qadar. Jadi menurut keterangan sahabat Ibnu Abbas, Al-Quran itu turun dari Al-Lauh Al-Mahfuz itu di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Itu dari Al-Lauhul Mahfuz itu turun pertama kali itu jumlatan wahidatan, sekali turun semuanya 30 juz 114 surat. Diturunkan sekali dari Lauhul Mahfuz kemana? Ke langit dunia yang namanya Baitul Izzah, di tempat yang namanya Fi Baitil Izzah. Semuanya diturunkan di situ. Baru kemudian Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sesuai kejadian-kejadian yang terjadi waktu itu selama kurun fi 23 sanah, selama kurun 23 tahun. Ya, seperti itu. Jadi bukan semuanya dari Lauhul Mahfuz tiap kejadian diturunkan, enggak. Diturunkan dulu 30 juz ini ke Baitul Izzah, itu di tempatnya di mana? Di Sama'ud Dunya, Pak. Di langit yang paling dekat dengan kita itu Sama'ud Dunya, paling rendah itu. Baru dari situ diturunkan per surat, per ayat sesuai kejadian-kejadian kepada Nabi Muhammad SAW selama berapa? 23 tahun. Maka itu kan masa turunnya wahyu itu 23 tahun. Lah uniknya fakta ini, kitab-kitab agama samawi terdahulu sebelum Islam itu, sebelum Al-Quran itu turunnya juga di bulan Ramadan dan diturunkan juga di malam Lailatul Qadar. Ya, turun juga di malam atau bulan Ramadan, dan itu malam, Pak, turunnya malam. Kalau Suhuf Ibrahim dijelaskan fi awali lailatin min Ramadan, maaf ya. Kalau Suhuf Ibrahim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di malam pertama bulan Ramadan. Semuanya malam. Quran itu juga malam Lailatul Qadar, malam bukan siang. Malam Lailatul Qadar. Kalau Suhuf Ibrahim itu diturunkan di malam pertama dari bulan Ramadan. Kalau Taurat diturunkan di tanggal 6 lisitin ma'adhain min Ramadan, tanggal 6 bulan Ramadan. Kalau Injil itu tanggal 13, itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau. Jadi agama-agama sebelum Islam pun, kitab-kitab suci sebelum Islam pun ternyata turunnya juga di bulan Ramadan, termasuk Al-Quran Al-Karim, kitab suci kita, ya, itu turun di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Kemudian kekhususan yang ketiga adalah bahwa di bulan Ramadan itu tufattahu abwabul jannah wa abwabul khair fi. Jadi di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dirantai kulliqat maradus syayatin, dibelenggu setan. Dalam menerjemahkan atau menafsirkan hadis ini, ulama berbeda pendapat. Yang pertama menyatakan, oh ya, memang secara hakiki pintu surga dibuka, hakiki memang. Pintu neraka ditutup, setan memang dibelenggu. Karena memang surga itu ada pintunya, neraka ada pintunya. Jadi dibuka pintu surga,
ditutup pintu neraka, dirantai setan-setan. Pendapat kedua tidak mengatakan begitu. Yang dimaksud hadis itu kinayah, majaz. Artinya bukan hakiki pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Bukan begitu. Tapi maksudnya di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, maksudnya banyaknya kebaikan di bulan Ramadan. Pintu neraka ditutup, maksudnya sedikitnya kejelekan. Dan setan dibelenggu, maksudnya godaan setan itu melemah. Karena faktanya menurut pendapat kedua ini, buktinya di bulan Ramadan masih ada orang maksiat. Seandainya setan itu dibelenggu benar, gak bisa menggoda umat manusia, tentunya gak ada orang yang bermaksiat. Buktinya masih ada. Buktinya masih ada. Ini menunjukkan bahwa itu makna kinayah. Al-muhim, yang penting di sini memang ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, tapi yang terpenting di sini bahwa memang di bulan Ramadan kejelekan itu berkurang, kemudian kebaikan itu melimpah, kemudian orang-orang yang tergoda untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala itu bisa diminimalisir. Ini juga merupakan khususiyah bulan Ramadan. Maaf ya Pak ya, pelaku maksiat itu di bulan Ramadan itu mau maksiat itu saja punya perasaan nggak enak, padahal itu pelaku maksiat. Mungkin di luar bulan Ramadan biasa, maksiat biasa, sudah nggak ada perasaan berdosa karena sudah pelaku maksiat lebih maksiat. Tapi di bulan Ramadan dia merasa ada sesuatu yang nggak enak, dia ada perasaan nggak segan, ada perasaan nggak enak. Padahal dia itu sudah biasa di luar Ramadan untuk melakukan maksiat. Ini menunjukkan akan wibawa bulan Ramadan. Wibawa yang demikian besar sampai pelaku maksiat pun ada rasa malu, ada rasa tidak enak di bulan Ramadan untuk melakukan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekhususan yang keempat, ya yang terakhir, bahwa di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, mana malam ini merupakan malam yang spesial sekali, yang malam ini khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti akan saya jelaskan lain kesempatan, tapi intinya itu dulu. Nanti kapan turunnya Lailatul Qadar, bentuknya apa Lailatul Qadar, bagaimana cara mencari malam Lailatul Qadar, kemudian bagaimana mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Itu beda Pak, antara mencari Lailatul Qadar dan antara mencari cuma keutamaan Lailatul Qadar. Untuk level-level kita seperti ini, yang bisa kita lakukan hanya mencari keutamaan Lailatul Qadar. Kalau untuk mencari Lailatul Qadar itu terlalu jauh level kita untuk bisa mendapatkannya. Hampir-hampir sulit sekali, bahkan bisa mustahil kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Yang bisa kita lakukan itu hanya mencari keutamaan Lailatul Qadar, yang insya Allah nanti akan kita jelaskan di lain waktu. Tapi kurang lebih itu. Dan yang terakhir, bahwa di bulan Ramadan itu khususannya banyak perkara-perkara yang dianjurkan, banyaknya perkara-perkara yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang tadi malam sudah saya sebutkan, terutama yang 5 tadi ya, kemarin tadi malam itu puasa Ramadan, kemudian baca Al-Quran, kemudian sedekah, kemudian zikir, dan kemudian sholat tarawih. Ini terutama, monggo kita berusaha untuk memaksimalkan diri di bulan ini, karena belum tentu nanti kita ketemu lagi bulan Ramadan tahun depan, dan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan itu naik nilainya ke tingkat amalan wajib. Jadi kalau kita sedekah 2000 di bulan Ramadan itu nilainya bisa 2 juta atau 20 juta di luar bulan Ramadan yang lainnya. Bayangkan itu. Ya, makanya kalau sampai orang masuk Ramadan, ketemu Ramadan, tapi dia keluar Ramadan tidak diampuni, itu celaka, kata Rasul. Rogifa anfum, celaka. Rogifa anfum itu asal maknanya
hidung itu tersungkur ke tanah. Itu kinayah Pak, orang Arab. Uslub bahasa Arab itu maksudnya bukan kemudian hidung orang itu tersungkur ke tanah, tidak, tapi maksudnya celaka orang itu. Siapa itu? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Orang yang ketemu Ramadan, keluar Ramadan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dan merugi orang seperti ini karena ketemu Ramadan yang diidamkan oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, tapi dia tidak diampuni, keluar tidak menjadi hamba abdun maghfurun, tidak menjadi hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kurang optimal di bulan Ramadan. Banyak amalan-amalan besar, amalan-amalan sunnah yang nilainya besar, nilainya bahkan menjadi level wajib, tapi ditinggalkan dan tidak dihidupkan di bulan Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan di kuliah subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, keistiqomahan kepada kita sampai akhir Ramadan, dan nanti kita akan keluar sebagai hamba-hamba yang bertakwa dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wa ilahuna naktafi bihadzal qadr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.